Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan riwayat hidup Armin Pane, riwayat pendidikan, karya, ciri-ciri karya, dan penggunaan bahasanya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu ada Fabian Oktara, Jona Nariko Sitorus, Fahrul Syafruddin, Rizky Farandika, Muhammad Habibi, Muhammad Safwan Rizkiko, dan juga Muhammad Ulul Azmi. Kenal siapa itu Armin Pane? Armin Pane adalah seorang sastrawan Indonesia pada tahun 1933 bersama Sultan Takdir Alis Jabanar dan Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru yang mampu mengumpulkan penulis-penulis dan pendukung lainnya dari seluruh penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Salah satu karya sastranya yang terkenal ialah novel Belanglo 1940, tanggal lahirnya 18 Agustus 1908, tempat lahirnya di Moerasi-Pongi Mandailing, Natal, Sumatera Utara, meninggalnya 19 Februari 1970, umur 61. Riwayat hidup. Ia merupakan adik dari tokoh pendidikan Sanusi Pane. Armin dikenal sebagai salah satu pelopor angkatan Pujangga Baru yang memperkenalkan gaya sastra modern di Indonesia. Riwayat pendidikan Armin Pane. Armin Pane memulai pendidikan dasarnya di HIS, yaitu Sekolah Dasar Berbahasa Belanda untuk anak-anak pribumi setelah lulus. Ia melanjutkan ke Mulo setingkat sekolah menengah pertama dan kemudian masuk ke AMS di Yogyakarta, di mana ia memilih jurusan sastra dan kebudayaan timur. Setelah menyelesaikan AMS, Armin Pane melanjutkan kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau sekarang Jakarta, tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya karena lebih tertarik pada bidang sastra dan kebudayaan. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri dan penulis utama majalah Pujangga Baru, majalah sastra yang berpengaruh besar pada perkembangan sastra Indonesia modern. Riwayat hidup Armin Pane. Sebagai pelajar di Solo, ia bergabung dengan organisasi pemuda nasional, yakni Indonesia Muda. Namun, politik tampaknya kurang menarik minatnya daripada kesusastraan. Saat itu, ia mulai karirnya sebagai penulis dengan menerbitkan beberapa puisi nasionalis dan 2 tahun kemudian menjadi salah satu pendiri majalah Pujangga Baru. Armin Pane pernah menjadi wartawan surat kabar Suara Umum di Surabaya pada tahun 1932, Mingguan Peninjauan 1934, Surat Kabar Bintang Timur 1953, dan menjadi wartawan lepas. Ia pun pernah menjadi guru di taman siswa di berbagai kota di Jawa Timur. Menjelang kedatangan tentara Jepang, ia duduk sebagai redaktur balai pustaka. Pada zaman Jepang, Armin bersama kakaknya Sanusi Pane bekerja di kantor pusat kebudayaan Kemenbunka Sidoso dan menjadi kepala bagian kesusastraan Indonesia modern. Sesudah kemerdekaan, ia aktif dalam bidang organisasi kebudayaan. Ia pun aktif dalam kongres-kongres kebudayaan dan pernah menjadi anggota pengurus harian Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1950 sampai 1955. Ia juga duduk sebagai pegawai tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagian bahasa hingga pensiun. Tahun 1969, Armin Pane menerima anugerah seni dari pemerintah RI karena karya dan jasanya dalam bidang sastra. Pada bulan Februari 1970, beberapa bulan setelah menerima penghargaan tersebut, ia meninggal. Selanjutnya yaitu ada karya puisi, novel, cerpen, dan drama. Puisi yaitu ada 2 bagian. 1.
Jiwa Berjiwa 1939, 2. Gamelan Jiwa 1960. Selanjutnya itu ada cerita pendek cerpen, ada 3 bagian. 1. Barang Tiada Berharga 1935, 2. Lupa 1936, 3. Kisah Antara Manusia 1952 atau 1953. Selanjutnya itu ada novel Belenggu 1940. Selanjutnya itu drama Sandiwara Lukisan Masa 1937. 1. Setahun di Dahulu 1938, 2. Nyai Lenggang Kencana 1939, 3. Kami Perempuan Juga Dieja Kami Perempuan 1943, 4. Antara Bumi dan Langit 1944, 5. Di Tepi Pancuran 1944, 6. Melihat Bapa Mataku Buta 1944, 7. Jembatan Garuda 1944, 8. Jinak-Jinak Merpati 1953, 9. Kisah Antara Manusia 1953. Berikut adalah contoh gambar karya novel dari Armin Pane. Karya-karya terkenal Armin Pane diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada Belenggu. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat semua mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Yang kedua yaitu Jiwa Berjiwa, menceritakan pergulatan batin seorang tokoh yang menghadapi modernisasi dan nilai-nilai baru yang dibawa oleh budaya barat. Yang terakhir, yang ketiga yaitu Kisah Antara Manusia, menceritakan tentang seorang dokter bernama Sukartono yang terjebak dalam pernikahannya yang tidak bahagia dengan Tini. Sukartono merasa terasing dan kurang cinta dalam rumah tangganya, dan akhirnya jatuh cinta pada teman lama, yaitu Siti Rohaya. Ciri-ciri karya Armin Pane. 1. Psikologis dan mendalam. Karya-karyanya sering menggambarkan pergolakan batin tokoh secara mendalam, lebih menekankan konflik batin daripada konflik fisik atau luar. Contoh, dalam novel Belenggu, tokoh-tokohnya mengalami dilema moral dan psikologis. 2. Bahasanya yang halus dan puitis. Gaya bahasanya cenderung lembut, formal, dan indah. Banyak menggunakan metafora dan kalimat-kalimat reflektif. 3. Tema cinta dan sosial. Sering mengangkat tema cinta yang rumit, pernikahan, dan tanggung jawab moral. Juga membahas pertentangan nilai-nilai tradisional dan modern. 4. Realistis. Walaupun bernuansa batiniah, ceritanya tetap realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. 5. Pengaruh barat. Menampilkan tokoh-tokoh yang berpikir modern, kadang sekuler, dan mempertanyakan norma. 6. Tokoh yang kompleks. Tokohnya tidak hitam putih, melainkan manusiawi, punya kelebihan dan kekurangan. Secara keseluruhan, Armin Pane adalah pelopor sastra modern Indonesia yang memperkenalkan pendekatan psikologis dalam karya sastra. Melalui karya-karyanya seperti Belenggu, ia mengangkat konflik batin individu dalam masyarakat yang sedang berubah. Gaya tulisannya yang introspektif dan syarat pemikiran menjadikan tokoh penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Penggunaan bahasa dalam karya. 1. Bahasa lugas dan modern. Contoh, ia merasa sunyi, dalam hatinya kosong. 2. Gaya psikologis dan reflektif. Contoh, apakah ini cinta atau hanya kasihan, ataukah takut ditinggalkan? Yang ketiga, dialog realistis. Contoh, ini kau tahu aku mencintaimu, tapi aku juga tak bisa meninggalkan Sumartini. 4. Simbolis halus. Contoh, belenggu itu bukan pada rantai, tapi dalam hati. Sekian penjelasan kami tentang
biodata Armin Pane, riwayat pendidikan, karyanya, dan juga ciri-ciri karyanya. Kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.